Bismillah. Jam dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita buka terkait dengan wajibat as-salah. Tafadhal. Baik, man yabda? Siapa yang memulai? Baca. Tafadhal. والواجبات ثمانية من التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في القرآن وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له والأركان ما سبق منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Akan semakin dekat ya. Baik. Yang terakhir yang beliau sampaikan terkait dengan wajibatus shalah ya. Wal wajibatu tsamaniyatun, ada 8 kewajiban salat. Jami'ut takbirat ghairu takbiratil ihram. Mungkin dikasih angka itu. Yang pertama, seluruh ucapan takbir selain takbir pembuka, takbiratul ihram. Apa hukumnya takbiratul ihram? Rukun ya. Masih ingat ya, rukun. Jadi kalau enggak baca takbiratul ihram ya enggak sah salat kita. Baik. Wa qawlu subhana rabbiyal azim fi ruku'. Nah, ini subhana rabbiyal azim juga bagian dari wajib salat. Nah, sekali lagi ini dalam mazhab Imam Ahmad ya. Nanti akan disyaratkan juga oleh pensyarah adanya silang pendapat di situ terkait dengan takbiratul ihram dan juga bacaan-bacaan ini. Kemudian ini yang kedua. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah atau tasmi'. Lil imami wal munfarid. Untuk siapa? Untuk imam dan munfarid. Baik. Makmum bagaimana? Makmum tidak membacanya. Jadi makmum langsung membaca Rabbana lakal hamd atau walakal hamd. Makanya kata beliau setelahnya wa qawlu Rabbana walakal hamdu lil kulli. Lil kulli itu bisa dikasih catatan untuk imam, makmum dan munfarid. Berarti kalau sami'allahu liman hamidah hanya untuk 2 orang, imam dan orang yang sholat sendirian. Kalau Rabbana walakal hamd ini untuk semuanya. Karena orang yang sholat itu tidak lepas dari 3 kondisi ya. Yang pertama dia imam, yang kedua dia makmum, yang ketiga dia munfarid. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la fi sujud. Kemudian ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini juga wajib di dalam salat. Wa qawlu rabbighfirli bainas sajdatain. Kemudian ungkapan rabbighfirli bainas sajdataini antara 2 sujud, ketika kita sujud kemudian duduk rabbighfirli. Nah, itu minimal sekali. Akmaluhu 3 kali. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Tapi sekali saja itu sudah mencukupi. Wat tasyahhudul awwalu, kemudian tasyahud awal, tahiyat awal, wal julusu lahu. Jadi ucapan tasyahudnya tahiyatulillahi wassalawatu wattayyibatu dan seterusnya ini wajib. Kemudian julus duduk untuk membaca itu juga wajib. Jadi 2 hal yang dibedakan. Baik, kemudian beliau menerangkan kepada kita atau memberikan kepada kita satu kaedah. Ini perlu kita pahami, ditulis nanti di sampingnya fal arkanu, di sampingnya adalah kaedah rukun dan wajib salat. Nah, kata beliau fal arkanu. Nah, apa kaedah dasar di dalam rukun itu? Kata beliau masaqata minha sahwan aw amdan batalatis salatu bitarkihi. Apabila ada yang tidak dilakukan, terlupakan, gugur dalam kondisi apa? Dia itu tidak ingat atau amdan secara sengaja, ini lebih-lebih ya. Tidak ingat saja tidak dimaafkan, apalagi yang sengaja. Maka batalatis salatu bitarkihi. Batal otomatis salatnya.
otomatis sholatnya langsung batal. Tidak takbiratul ihram. Nah, ketika sholat lupa ataupun dengan sengaja sama, sholatnya tidak sah. Kemudian wal wajibatu, nah ini kaidah yang berikutnya terkait dengan wajib sholat. Wal wajibatu ma saqata minha amdan batalatis sholatu bitarkihi. Beliau membagi menjadi dua. Kalau ditinggalkan dengan karena lupa, karena sengaja, maka batal sholatnya. Nah, ini agak ribet ya kalau pakai mazhabnya Imam Ahmad nih. Antum lupa baca Rabbighfirli dalam sholat ketika duduk di antara sujud kalau dengan sengaja maka itu batal. Tapi kalau antum tidak sengaja, kata beliau, wasahwan jabarahus sujudu lis-sahwi. Kalau lupa, kalau lupa ini yang kedua. Kasih kalau yang pertama ya, masa qotomihna amdan, di atas amdan antum kasih alif atau a. Maksudnya ini kondisi a, kondisi alif yang pertama. Kalau dilakukan dengan sengaja. Baik, batalatis shalah, ini hukumnya. Hukum a ini. Antum tulis hukum a. Kalau dilakukan dengan sengaja, adanya kesengajaan dengan meninggalkan wajib-wajib sholat ini, maka batal sholatnya, itu hukumnya. Wasahwan ini B, jabarahus sujudu lis-sahwi, ini hukumnya. Hukum B itu ketika ditinggalkan dengan adanya karena lupa, maka dia tidak membatalkan sholat, namun dia sujud sahwi. Dia gantikan, di cover dengan sujud sahwi, bacaan atau wajib sholat yang telah ditinggalkan. Taib. Dan ini akhir dari matan ya, yang disampaikan atau dituangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk ke syarahnya. Fadhal Syekh Ghifari. Ibnu Sulaiman ibn Hadid Tamimi rahimahullah, Syekhul Islam fi zamanihi wal mujaddid lima min ma'alimil islami ذكر الشروط بعدما ذكر الشروط وذكر الأركان أركانه ذكر الواجبات ذكر الواجبات في الصلاة وهي ثمانية في أصح قول العلماء في أصح قولي itu aslinya qaulaini, tapi karena dia idhafah maka dia hapuskan nunnya. Nunan talil idhafah atau tanwina mimma tudhifu hadhif katuri sina. Jadi kalau ada nun pada kata mudhafnya maka dihapuskan itu. Baik. Baik, cukup. Kata beliau, yaqulu Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala At-Tamimi, beliau ini dari Bani Tamim, kayak Syekh Utsaimin juga Bani Tamim. Ini rata-rata sekarang Bani Tamim tinggal di arah wilayah timur Arab Saudi, seperti sekarang di Riyadh, kemudian di Qasim, ini semuanya arah timur Arab Saudi. Rata-rata di situ kabilah Tamim. Syekhul Islam fi zamanihi, Syekh al-Islam di masanya, al-Mujaddid, pembaharu, liman darasa min ma'alimil islami fi zamanihi, yaitu orang yang melakukan pembaharuan terhadap berbagai macam pondasi-pondasi Islam atau tonggak-tonggak Islam di masanya, di Jazirah Arabia ini, maksudnya di Jazirah Arab Saudi itu ya. Fi nisfi tsani minal qarni tsani asyar. Jadi beliau hidup di qarn abad ke-12 ya, Hijriyah tentunya. Baik. Kata beliau al-wajibat tsamaniyah. Kewajiban atau wajib-wajib salat itu ada 8. Jadi setelah beliau menyebutkan syarat-syarat sholat, kemudian rukun-rukun sholat, nah pada kesempatan kali ini beliau menyebutkan wajib-wajib sholat. Dan ada 8 menurut pendapat yang paling kuat. Ini Fadl. Salam, Fadl. Ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Syekh bin Baz ya. Jadi beliau
merajihkan ya ini termasuk dari wajib-wajib sholat. Meskipun nanti beliau akan menyebutkan bahwa mayoritas ulama tidak berpandangan demikian. Tapi karena ini mazhab Hambali dan Syekh bin Baz sekali lagi di dalam fatwa-fatwa beliau kalau kita cermati itu lebih sering merajihkan pendapat mazhab Hambali di beberapa fatwa beliau dan bahkan banyak. Syekh Utsaimin lebih berani untuk keluar dari mazhab. Padahal semuanya mazhab Hambali dasarnya itu Syekh bin Baz sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah taala. Tapi Syekh bin Baz ini lebih sering memilih merajihkan pendapat dalam mazhab Hambali, sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin terkadang beliau keluar dari mazhab Hambali. Mungkin dari satu sisi, dari satu pendapat atau masalah beliau berada di mazhab Imam Syafi'i misalnya. Nah, itu. Tapi kalau Syekh pensyarah ini kalau Anda perhatikan foto-fotonya itu lebih kepada mazhab Hambali tarjihnya. Baik. Al-awwal minha, tafadhal. أول منها جميع تكبيرة غير تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن لا بد منها ما تصح الصلاة إلا بها لا تسقط لا عمدا ولا sahwan. Ya, cukup. Yang pertama kata beliau, semua takbir selain takbiratul ihram itu masuk dari wajib sholat. Baik. Sedangkan takbiratul ihram maka merupakan rukun di dalam sholat, harus dilakukan. Maka sholat tidak sah apabila tidak diucapkan takbiratul ihram, tidak dilafadzkan, la tasqutu, tidak gugur sama sekali dalam kondisi amdan ataupun sahwan. Ingat sengaja ataupun lupa dan tidak sengaja. Baik, lau shalla akmil Fatimah. كما قال الشارح رحمه الله تعالى لو صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له لابد من التكبيرة الأولى يقال لها تكبيرة الإحرام قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذه التكبيرة فريضة عند الجميع ولفظها الله أكبر هذا الذي عليه جمهور أهل العلم الله أكبر لا يجزئ غيرها لا يجزئ عنها الله أعظم ولا الله أسمع الله أكبر بهذا اللفظ كما جاءت به النصوص والمعنى أكبر من كل كبير أعظم من كل عظيم. Baik. Kemudian kata beliau, kalau seandainya seorang sholat walam yukabbir takbiratul ihram, tidak mengucapkan takbiratul ihram, la sholat lahu, maka tidak ada sholat baginya. La budda minat takbiratul ihram, harus melakukan atau mengucapkan takbiratul ihram, wa yuqalu laha takbiratul ihram, diistilahkan dengan takbiratul ihram. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslim. Jadi tahrim itu sesuatu yang mengharamkan orang melakukan aktivitas apapun selain gerakan sholat, yaitu ketika dimulai dengan takbir. Nah itu. Wa tahliluha at-taslim. Artinya sesuatu yang kemudian bisa menghalalkan kembali aktivitas selain gerakan sholat adalah dengan taslim, yaitu salam. Maka takbir itu sebagai pembuka, tahlil itu sebagai penutup. Nah, hadhihi takbirah fariidatun 'indal jami'. Jadi takbirah itu, takbiratul ihram itu rukun. Fariidah itu rukun menurut kesepakatan ulama. Dan lafadznya Allahu Akbar. Nah itu lafadznya. Ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Artinya tidak sah kalau bukan Allahu Akbar. Nah, kalau kita baca Allahul Akbar,
tidak sah. Allahu ajal, tidak sah. Allahu a'zam, tidak sah. Sama kan artinya? Allahu a'zam itu sama dengan Allahu akbar. Tapi meskipun sama arti, tetap lafadznya tidak dibenarkan di dalam takbiratul ihram. Nah ini yang dipegang oleh mayoritas ulama karena menyelisih Imam Abu Hanifah, ulama Kufah. Ya, beliau mengatakan sah orang takbir menggunakan selain Allahu akbar. Allahu a'zam, tidak ada masalah. Tapi pendapat yang tepat tidak benar sholat seperti itu. Kemudian kata beliau Allahu a'zam, Allahu asma', dan juga Allahu akbar bihadzal lafadz kama ja'at bihi nusus. Maka redaksi yang benar adalah Allahu akbar. Titik. Tidak ada selainnya. Itulah yang kemudian ja'at bihi nusus, dikuatkan dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'na akbar min kulli kabir, artinya adalah akbar min kulli kabir, lebih besar dari segala yang besar, wa a'zam min kulli azim, dan lebih agung dari segala yang agung. Baik. Fadhal. Lanjut. Bagus. Amma takbirur ruku'. Amma takbirur ruku'i was sujudi wal ruku' min as-sujudi wa baqiyatu takbirati hadhihi wajibatun inda ba'di ahli al-ilm wa huwa as-sahih. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولما ترك صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سهوا سجد له سجدتي سهو فدل ذلك على الوجوب وقال الأكثرون إنها سنة ما سقط منها لا تبطل به الصلاة عمدا ولا سهوا والأقرب والأكثر أنها تجب مع الذكر أما ما سقط نسيانا أو جهلا فلا بأس لو ما كبر عند الركوع أو ما قال سمع الله لمن حمده عند رفعه من الركوع جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه صلاته صحيحة لكن قوله يتعمد تركها لا يجوز تعمد ذلك. فإذا تركه سهيا سجد للسهو سجدتين. Baik. Kemudian kata beliau, adapun takbir untuk ruku' dan sujud, kemudian bangkit dari sujud, dan semua bacaan takbir selain takbiratul ihram, maka ini hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama wajib. Bisa dibedakan ya, rukun dan wajib. Wa huwal ashah, dan ini pendapat yang lebih tepat karena Rasulullah SAW hafadhu 'alaiha, senantiasa menjaga bacaan-bacaan tersebut, sedangkan beliau pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Nabi SAW ketika beliau meninggalkan tasyahud pertama, sahwan karena lupa, sajadalahu, beliau sujud, yaitu sajdatai sahwu, sujud sahwi ya. Fadalla dzalika 'alal wujub, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut adalah wajib. Wa qala al-aktsarun, namun pendapat mayoritas ulama, innaha sunnah, bahwa bacaan-bacaan tersebut itu sunnah saja. Takbirat atau takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Allahu akbar ruku' sunnah hukumnya. Takbirnya. Bangkit sami Allahu liman hamidah juga sama, sunnah. Sujud Allahu akbar, bacaan takbirnya juga sunnah menurut mayoritas ulama. Tapi ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad ya. Makanya beliau sedang membahas mazhab Imam Ahmad. Jadi masa qata minha la tabtul bihi salatu amdan wala sawan. Apa samaratul khilaf? Tahu samaratul khilaf ya? Jadi faedah adanya khilaf itu. Apa buahnya? Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya ketika kita memegang pendapat mayoritas ulama dan kita sengaja tidak baca takbir ketika ruku, langsung ruku saja, maka sholat kita sah. Sengaja. Tapi menurut Imam Ahmad dan yang dikuatkan Syekh bin Baz, kalau kita sujud, kalau kita ruku tanpa baca takbir, sengaja batal sholat kita. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Antum misalnya dari sami Allahu liman hamidah kan? Kemudian antum sujud tanpa baca takbir. Sah tidak? Sah. Menurut kebanyakan ulama itu sah. Karena bacaan tersebut hanya sunnah saja. Nah ini namanya
samaratul khilaf. Jadi konsekuensi dari kedua pendapat itu. Ada konsekuensi hukumnya masing-masing. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, wal aqrab wal azhar annaha tajibu ma'a dzikr. Nah, ini pendapat beliau juga, dan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat secara dalil, kata beliau bahwa bacaan tersebut wajib ketika kita ingat. Wajib ketika kita ingat. Amma masa qata nisyanan aw jalan fala ba's. Nah, beliau mengambil jalur tengah ini. Tadi di awal beliau rojikan pendapat Imam Ahmad, tapi di sini kemudian beliau mengambil jalan tengah. Artinya ketika kita ingat, maka kita baca. Tidak boleh sengaja kita tinggalkan. Tapi kalau lupa, baru ingat ketika sudah ruku misalnya. Kita nggak baca Allahu Akbar nih, ruku. Ingat nggak baca, kita nggak usah balik lagi. Baik, itu nggak masalah menurut beliau kalau lupa dilakukannya. Tapi kalau sengaja ya maka dia sujud sahwi nanti. Baik. Fala ba'sa, maka tidak ada masalah. Lalu maka baru inda ruku, kalau ketika dia tidak takbir ketika ruku karena lupa misalnya. Au ma qala sami'allahu liman hamidah. Inda rafa' min ruku, ketika i'tidal dia tidak baca itu. Bacaan sami'allahu liman hamidah. Jahilan au nasiyan, karena dia bodoh, tidak tahu atau dia lupa. Fala syai'a alaihi salatuhu sahihah. Maka tidak ada masalah, kata beliau, salatnya sahih. Tapi kaunuhu yata'ammadu tarkaha, dia sengaja meninggalkannya, la yajuz ta'ammudu dzalik, maka tidak boleh melakukan itu dengan sengaja. Fa innahu fa idza tarakahu sahiyan sajada lisahwi sajdataini. Kalau dia tinggalkan karena lupa, maka dia sujud dua sujud sahwi. Baik. Jami'ut takbirat hadza wahid illa takbiratul ihram. Semua takbir ini satu, kata beliau, jadikan satu kesatuan. Artinya hukumnya sama semuanya, wajib kecuali takbiratul ihram, maka ini rukun hukumnya. Ya. Ketika ditinggalkan sengaja maupun lupa atau tidak tahu, sama konsekuensi hukumnya, dia membatalkan sholat. Taib as-sani, Abu Syam, tafadhol. Lil للجدير الإمام والمنفرد والمأموم ثلاثة. قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذه أربعة. سبحان ربي الأعلى في السجود خمسة. ربي اغفر بين سجدتين ستة. التشهد الأول سبعة. الجلوس له ثمانية. Baik. Rinciannya ya. Yang kedua kata beliau sami'allahu liman hamidah. Dia bangkit dari ruku untuk imam dan munfarid, salat yang sendirian. Kemudian yang ketiga Rabbana walakal hamd. Baik. Ini untuk semuanya. Jadi imam ketika dia mengimami, ya dia bangkit baca sami'allahu liman hamidah. Dia baca gini. Ruku, bangkit sami'allahu liman hamidah, baru dia baca Rabbana walakal hamd. Sama juga dengan munfarid begitu. Tapi kalau makmum, dia dengarkan imam sami'allahu liman, dia bangkit langsung Rabbana walakal hamd. Taib. Kemudian kata beliau Rabbana walakal hamd ini untuk semuanya ya, imam, munfarid sama makmum. Kemudian yang keempat subhana rabbiyal azim ketika ruku. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ini yang kelima. Kemudian rabbighfirli antara dua sujud ya. Yang keenam, yang ketujuh tasyahudul awal, at-tahiyyatu lillahi dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan julus, yaitu duduk untuk tasyahud awal. Ini 8 wajib sholat yang disebutkan oleh penulis. Baik. Lanjut. Hadis samaniyah. Hadis samaniyah kulluha wajibatun ma zikri wal ilmi wa ma'a jahli Wan nisyani wa tasqutu. Ya. wa idza tarakaha nisyanan aw shay'an
ومنها Nggak ada wawunya situ. Au syai'an minha. وشيئا منها Sajada lis-sahwi. سجد للسهو إن كان إماما Ya. أو منفردا أما Ammal ma'mumu المأموم taba'ul imam. تبع الإمام Au tabi'al imam boleh juga. Tabi'al imam. لكن الإمام Ya. لكن الإمام يسجد للسهو ومنفرد كذلك. Baik, cukup. Ini 8 ya. Wajib-wajib sholat semuanya wajib ma'adz dzikri wal ilmi ketika dia ingat dan tahu. Wa ma'al jahli wan nisyan ketika dia tidak tahu atau lupa tasqut gugur. Artinya ketika seorang lupa baca itu tidak perlu dia kembali lagi. Sudah cukup itu. Namun catatannya apa? Idza tarakaha nisyanan aw syai'an minha sajada lis-sahwi. Kalau dia lupa maka dia wajib sujud sahwi. In kana imaman. Kalau dia imam au munfaridan atau dia salat sendirian. Ammal ma'mum tabi'al imam atau taba'ul imam. Kalau makmum itu ingat ikut imamnya. Kalau imamnya sujud sahwi dia sujud sahwi, kalau enggak ya sudah. Karena imam yang akan menanggung semua itu. Ya. Karena itu kekurangan di dalam salat imam. Nah, sedangkan makmum tidak perlu, meskipun sebagian ulama dalam mazhab fikih Hambali menyebutkan makmum itu ada dua macam ya, ada yang masbuk sama yang makmum dari awal. Nah, ini ada dua kondisi sehingga ada rinciannya juga sebenarnya. Kalau makmum yang dari awal, kalau dia sudah melihat imam tidak mungkin lagi mau sujud, artinya dia sudah zikir, ya kan? Dia nggak sujud, maka dia sujud sendiri, tidak ada masalah. Baik. Tapi kalau dia masih melihat imam mungkin ada kemungkinan dia sujud atau bisa dia ingatkan, tidak ada masalah, dia ingatkan. Tapi kalau imam sudah nggak ada harapan mau sujud lagi nih, sudah zikir, kemudian sudah mau sholat, bahkan sholat sunnah ya sudah, dia sujud sendiri, tidak ada masalah. Baik. Kalau masbuk maka ini ada silang pendapat sebenarnya di antara para ulama, apakah dia sujud sebelum menyempurnakan sholatnya, mengqadha sholatnya, ataukah sujud setelah mengqadha sholatnya, atau ada rincian lagi nantinya. Baik. Tapi beliau di sini memberikan hukum secara umum ya. Makmum itu ya ikut pada imam sebenarnya. Baik. Imam sujud sahwi, demikian juga dengan munfarid sujud sahwi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini hadis yang wajib kita hafalkan ya. Hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu. Ini hadis yang menjadi pondasi utama dalam bab salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma taraka at-tashahhud al-awwal sajada lahu sajdatay sahw qabla an yusallim. Nabi pernah satu kasus beliau meninggalkan atau sholat zuhur atau asar ya, itu 2 rakaat saja. Artinya tasyahud pertama hilang kan, karena dia langsung tasyahud akhir tuh. Nah maka beliau salam kemudian diingatkan. Setelah diingatkan beliau menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat baru sujud sahwi sebelum beliau salam. Wal arkanu ma taraka minha amdan batalatis salatu bitarkihi amdan. Nah, kalau rukun jelas ini prinsip rukun itu apa? Prinsip rukun itu kalau ditinggalkan secara sengaja maka sholatnya batal. Au sahwan tabtulus sholatu bitarkihi, bahkan ketika lupa juga sama. Enggak sah sholat sama sekali kalau rukun itu. Enggak baca Al-Fatihah misalnya. Sama. Enggak sah sholat. Nah, makanya nanti ada rincian ya, kalau dia lupa kemudian dia sebelum masuk pada rakaat kedua bagaimana caranya? Nah, itu ada rinciannya di dalam pembahasan fikih. Kalau dia sudah sampai bangkit baca Al-Fatihah, artinya masuk rukun rakaat kedua, maka rakaat pertama sudah tidak sah itu. Rakaat kedua ini anggap dia rakaat pertama, kalau dia ingat. Tapi kalau dia sebelum bangkit, misalnya dia sujud nih, dia sujud baca Al-Fatihah, baca surat, langsung sujud, belum ruku, belum i'tidal kan? Nah, dia sujud, Allahu Akbar. Maka kalau dia sudah ingat, di sini ingat, dia belum ruku, belum i'tidal, wajib dia bangkit. Bangkit, kemudian dia ruku, baru i'tidal, baru sujud lagi. Nah itu aman berarti. Baik. Bisa dibedakan ini 2 kondisi. Kalau dia sudah sampai rakaat kedua dan baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ini kan rukun rakaat kedua. Kalau dia sudah sampai rukun berikutnya di rakaat kedua itu, maka batal sholat yang pertama, rakaat yang pertama. Tapi kalau dia masih di sini,
masih di rakaat pertama dan dia ingat, maka segera dia kembali dan dia sempurnakan yang belum dia lakukan itu. Nah, itu apa rinciannya. Baik. Kemudian illa an yastadrika as-sahwa yukmilu fala ba's. Amma law tarakahu bil kulliyah wa tala al-fasl yu'id. Baik. Kecuali kalau dia masih bisa sujud sahwi ya, yukmilu fala ba's, maka dia sujud sahwi dan tidak ada masalah. Amma law tarakahu bil kulliyah, kalau dia tinggalkan secara utuh, wa tala al-fasl yu'id. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan rukun ya. Kalau dia tinggalkan itu rukun bil kulliyah secara total ya, kemudian jedanya lama, yu'id falau annahu shalla wa lam yarka fi ba'di raka'at aw lam yasjud aw shalla biduni takbiratul ihram fala salata lahu aw lam yajlis baina sajdataini bi an sajada sajdatan mustamirratan aw rafa'a ra'sahu wa lam yajlis fala budda min al-jalsati baina sajdataini wa hakadha ar-ruku'. Nah, ini semuanya rincian terkait dengan apa, Malik? Ya enggak apa-apa, nanti di ini. Jangan taruh sini, nak. Ini basah kenapa? Yes. Sana, di sana. Cari celana sana, Bos. Ya. Baik, afwan. Kita lanjut. Ini semuanya rincian tentang rukun-rukun sholat ya. Artinya rukun-rukun sholat secara umum, secara garis besar kata beliau, kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan karena lupa atau karena kesengajaan, maka sholat tidak sah sama sekali. Baik. Namun dengan rincian yang tadi saya sebutkan ya, kalau dia lupa misalnya dia masih ingat, ya dia boleh dia boleh mengulangi bangkit kembali untuk menyempurnakan yang belum dia lakukan. Baik. Kemudian kata beliau, wa hakadha ruku', demikian juga dengan ruku' ya. Law rafa'a ra'sahu wa lam yastaqim yatma'inna ba'da ruku', dia bangkit namun dia tidak tegak setelah bangkit dari ruku' dan dia tidak bertuma'ninah, aw lam yatashahhad tasyahhud al-akhir 'amdan batalat, atau dia tidak tasyahud akhir ya, maka dengan sengaja maka batal salatnya. Wa in kana sahwan wa atala al-fasl kadzalik. Kemudian juga kalau dia lupa misalnya wa atala al-fasl kadzalika, kalau dia kemudian jedanya lama maka batal salatnya. Amma idza dzakara ya'ti birrukn. Adapun kalau dia ingat maka dia coba untuk mengulangi gerakan tersebut, artinya dia datangkan, dia sempurnakan. Karena dia belum lakukan maka dia sempurnakan. Wa yasjudu lis-sahwi, setelah itu nanti di akhir dia sujud sahwi. Maka tidak ada masalah ini dalam kondisi seperti ini ya. Seperti yang saya sampaikan itu. Baik. Ini rangkuman ya. Ketika kita lupa ruku, langsung kita sujud tadi, maka kalau dia sujud ingat, tidak ada masalah, dia kembali. Baik. Dia kembali berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud, baru kemudian i'tidal, baru sujud. Nanti di akhir dia sujud sahwi, tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu lama, ya, bahkan sampai ke rakaat berikutnya, baca Al-Fatihah, nah ini tidak sah. Baik. Lau taraka ruku' fi raka'atil akhirati masalan, thumma nubbiha ya'udu qa'iman. Kalau seandainya taraka ruku', dia meninggalkan ruku' pada rakaat terakhir. Ya. Baik. Thumma nubbihi, kemudian diingatkan, ya'udu qa'iman, maka dia bangkit kembali. Thumma yarka', kemudian ruku', thumma yukmil salatahu. Dan kemudian dia sempurnakan sisa salatnya. Tidak ada masalah. Wa yasjudu lis-sahwi, kemudian dia nanti sujud sahwi di akhir. Aw taraka sajdatan min sajadat nubbiha qabla an yastatimma qa'ima, kemudian diingatkan dia belum sujud. Dan dia ingat sebelum dia berdiri. Rakaat kedua misalnya, atau ba'dal istitami qa'iman, atau mungkin sudah berdiri, yarji' wa illam yakun illa ba'da dzalik ya'ti bi rak'atin badalan minha wa yasjudu sahwi. Namun kalau sudah baca Al-Fatihah, nah ini batasannya, sudah baca Al-Fatihah kan itu rukun pada rakaat berikutnya, maka dia tidak lagi boleh kembali untuk menyempurnakan rakaat yang pertama. Rakaat pertama itu sudah kayak dianggap tidak ada. Maka rakaat kedua itulah yang kemudian menjadi rakaat pertama. Nah ini bagian dari rincian yang disampaikan oleh penulis. Nanti kemudian di akhir dia bisa sujud sahwi. Kemudian kata beliau amal wajibat. Baik. Amal wajibat rasaqatu minha sahwan. Kau jangan apa? Harus. La syai'a fihi.
Yujbaru bisujud atau bisujudi sahwi. يجبر بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول. إيه. سجود السهو كذلك لو نسي Hmm. تسبيح Iya. نسي تسبيحا في الركوع أو سجود أو رب اغفر لي بين سجدتين أو نسي التشهد الأول وقام يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم Iya. هذا هو الواجب وهذا هو المتعمد Mu'tamad. Iya. وقال الأكثرون إنها مستحبة Hmm. ولكن قولوا Man. Qawlu man. ولكن قول من قال بالوجوب أظهر Iya. قول صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي أظهر وأقوى جميعا وفق الله جميعا. Baik. Kemudian beliau mengulangi kembali ya, prinsip pada wajib-wajib sholat itu adalah ketika ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka saqata, gugur dia, la haraj, tidak masalah, la syai'a fihi, tidak problem ya, tidak menjadi satu masalah, wa makana sahwan yujbaru bisujudi sahwi. Kalau dia lupa, taib, maka dia sujud sahwi. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma taraka at-tashahhud al-awwal jabarahu bisujudi sahwi. Ketika beliau meninggalkan tasyahud pertama. Ini dalil bukti bahwa yang wajib dalam sholat itu kalau ditinggalkan karena lupa maka tidak membatalkan sholat, namun di cover dengan sujud sahwi nantinya. Nah itu. Wa kadzalika law nasiya at-tasbih fi ar-ruku' aw as-sujud. Demikian juga kalau lupa tasbih subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la di ruku' atau sujud, atau lupa baca rabbighfirli di antara dua sujud, atau dia lupa tasyahud pertama. Kemudian dia bangkit. Yasjudu lisahwi sajdataini qabla an yusallim. Maka dia duduk atau sujud sebanyak dua kali sujud sebelum dia salam. Hadza huwal wajib. Ini yang semestinya dilakukan. Wa hadza huwal mu'tamadu, dan inilah pendapat yang mu'tamad. Artinya mu'tamad itu bisa menjadi pijakan, dipegang ya. Wa qala al-aktsaruna innaha mustahabbah. Meskipun pendapat mayoritas ulama memang tidak dipungkiri bahwa hal itu termasuk dari sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat. Walakin qaulu man qala bil wujubi azhar. Namun pendapat ulama yang mengatakan wajib dilakukan itu lebih kuat berdasarkan sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Azhar wa ahwat. Jadi lebih kuat dan juga lebih antisipasi ya, terhadap salat kita jami'an semuanya. Waffaqallahu jami', semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini akhir dari syarah kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan disyarah oleh Syekh bin Baz rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Insyaallah di pekan berikutnya di hari Kamis kita adakan semacam ujian ya, tes untuk satu kitab matan dan juga tentu syarahnya, matan dan syarahnya, sehingga nanti bisa kita ukur lah teman-teman apakah betul-betul bisa memahami atau sudah memahami atau ya mungkin masih ada yang belum bisa dipahami. Insya Allah pertanyaan Anda bukan dengan hafalan bagus ya, hafalan insya Allah tetap dihafalkan
wajib-wajib sholat itu. Tapi mungkin mayoritas atau dominan dari pertanyaan anak itu terkait dengan praktiknya. Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Artinya ketika kita paham, kemudian juga tentu hafal, insya Allah kita bisa menyelesaikan kasus itu. Mungkin lebih kepada studi kasus nanti. Ada orang sholat, dia begini. Apa hukumnya gitu. Nah itu. Baik. Karena itu yang paling sering ditanyakan ya. Kalau antum jadi ustadz besok, itu rata-rata pertanyaan kayak gitu, studi kasus. Nggak ada orang tanya, Ustaz, rukun-rukun sholat apa? Itu hampir jarang ditanyakan kayak gitu. Meskipun sebagai penuntut ilmu kita tentu menghafalkan yang seperti itu. Namun orang awam tidak akan bertanya kayak gitu. Mereka bertanya langsung kasusnya. Ini imam tidak baca tidak baca atau baca surat tapi lupa. Kemudian dia ruku. Setelah ruku diingatkan ayatnya seperti ini. Dia bangkit lagi. Kemudian baca kelanjutan ayatnya. Baru dia ruku lagi. Baru setelah itu baru sujud. Bagaimana sholatnya itu? Nah, itu kasus-kasus yang seperti itu yang lebih sering ditanyakan gitu. Bukan hafalan. Nah, maka mungkin ujian lebih kepada itu ya. Studi kasus, nanti antum bisa analisis lah. Apakah ini sah atau tidak atau bagaimana nanti. Sesuai dengan pemahaman yang antum dapatkan gitu. Ya, sekira itu dulu ya sementara. Insyaallah hari Kamis kita lanjutkan lagi dengan ujian. Nanti hari Ahad kita lihat apakah ada kitab baru yang bisa kita kaji insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.